Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Humayroh dengan NIM 1962201205. Saya dari kelas akuntansi 6 shift 3, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ketiga dari mata kuliah metodologi penelitian akuntansi dengan dosen pengampu Dr. Ari Eksandi MAKT. Berikut ini penjelasan yang akan saya sampaikan. Baik, langsung saja saya jelaskan tentang materi ketiga ini. Di slide pertama ada variabel moderating. Variabel moderating adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Contoh dari penggunaan variabel moderating itu pengaruh laba sebelum pajak kini, aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba dengan penurunan tarif pajak sebagai moderasi. Lalu selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu ada apakah terdapat pengaruh laba sebelum pajak kini terhadap persistensi laba. Lalu yang kedua itu apakah terdapat pengaruh aliran kas operasi terhadap persistensi laba. Lalu yang ketiga itu ada apakah terdapat pengaruh perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba. Lalu yang keempat itu ada apakah penurunan tarif pajak memoderasi pengaruh laba sebelum pajak kini terhadap persistensi laba. Lalu selanjutnya itu ada apakah penurunan tarif pajak memoderasi aliran kas operasi terhadap persistensi laba. Lalu yang terakhir itu ada apakah penurunan tarif pajak memoderasi perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba. Di slide selanjutnya itu ada kerangka konseptual. Kalian bisa lihat di slide ini. Di sini ada kerangka konseptualnya, bisa dilihat sendiri. Lalu selanjutnya ada pengembangan hipotesa. Yang pertama itu ada HA1, terdapat pengaruh positif laba sebelum pajak kini terhadap persistensi laba. Yang kedua itu ada HA2, terdapat pengaruh positif aliran kas operasi terhadap persistensi laba. Lalu yang ketiga itu ada HA3, terdapat pengaruh positif perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba. Lalu yang keempat itu ada penurunan tarif pajak memperkuat pengaruh laba sebelum pajak kini terhadap persistensi laba. Lalu yang kelima itu ada HA5, penurunan tarif pajak memperkuat pengaruh aliran kas operasi terhadap persistensi laba. Lalu yang terakhir itu ada HA6, penurunan tarif pajak memperkuat pengaruh perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba. Lalu berikutnya ada persamaan regresi. Di sini yang pertama itu ada hipotesis 1, 2, dan 3. Bisa dilihat sendiri. Lalu berikutnya itu ada yang kedua itu ada hipotesis 4, 5, dan 6. Jika variabel penurunan tarif pajak atau PTP merupakan moderating variabel, maka koefisien harus signifikan pada 0,05 atau 0,10. Lalu di slide selanjutnya ada variabel intervening, merupakan variabel antara atau mediasi. Fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Contoh dari penggunaan variabel intervening itu bisa menggunakan judul pengaruh generik strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise dengan investment opportunity set sebagai variable intervening. Lalu selanjutnya ada rumusan masalahnya. Yang pertama itu apakah generic strategi dan corporate governance berpengaruh terhadap investment opportunity set. Lalu berikutnya apakah generic strategi, corporate governance dan investment opportunity set berpengaruh terhadap sustainable enterprise. Lalu yang terakhir itu manakah yang lebih memiliki pengaruh langsung, generic strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise atau pengaruh tidak langsung generic strategi dan corporate governance terhadap sustainable enterprise melalui investment opportunity set. Di slide selanjutnya terdapat kerangka konseptual. Ya, di sini kalian bisa lihat sendiri gambarnya seperti apa kerangkanya.
Lalu di slide selanjutnya ada pengembangan hipotesa. Yang pertama itu terdapat pengaruh positif generik strategi terhadap investment opportunity set. Yang kedua itu terdapat pengaruh positif corporate governance terhadap investment opportunity set. Lalu yang ketiga itu terdapat pengaruh positif generik strategi terhadap sustainable enterprise. Lalu yang keempat itu terdapat pengaruh positif corporate governance terhadap sustainable enterprise. Lalu yang terakhir itu ada terdapat pengaruh positif investment opportunity set terhadap sustainable enterprise. Di slide terakhir ada persamaan regresi. Persamaan regresi untuk H1 dan H2 dan untuk H3 dan persamaan regresi untuk H3 dan H3, H4 dan H5 itu berbeda. Persamaan regresi untuk H1 dan H2 kalian bisa lihat sendiri seperti apa di slide yang saya tampilkan. Lalu persamaan regresi untuk H3, H4 dan H5 juga kalian bisa lihat sendiri di slide yang saya tampilkan. Cukup sekian penjelasan materi metodologi penelitian akuntansi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.